belum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Salam saya tadi bukan merdeka. Memang saya pikir-pikir yang benar adalah belum merdeka. Secara negara Indonesia merdeka, tapi rakyat masih dijajah oleh bangsa sendiri, dimiskinkan. Akan saya buktikan. Kali ini role model kami, contoh kami adalah Bapak Sujito, Bendahara Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Beliau ini adalah sesepuh kami. Jadi beliau ini 20 tahun sejak pensiun dimiskinkan, menderita lahir batin. Baik, sekarang kita mulai. Pak Cito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cito lahir tahun berapa? 310849. Jadi Pak Cito lahir September 3108. Iya, Agustus 49. tahun 49. Jadi, sekarang berarti usianya sudah berapa? 60, 76. Pak Cito sekarang ini sudah 76 dan sudah berbagai macam penyakit yang diderita oleh Pak Cito, baik Pak Cito atau Ibu Sujito. Dua-duanya sudah, seharusnya dua-duanya itu memasuki usia pensiun itu harus istirahat sejahtera, tapi kita menderita. Baik, kembali Pak Cito. Pak Cito masuk BNI sekitar tahun berapa? 31 Januari 1949. Enggak, itu lahirnya kan tahun 49. Pak Cito masuk di BNI sekitar tahun berapa? 21 tahun sejak tanggal kelahiran. Oh, jadi 49 ditambah 21. Berarti berapa? 49 tambah 1 tahun 70. Ya, jadi Pak Cito ini masuk di BNI tahun 1970. Diangkat sebagai pegawai tetap tahun berapa? Saya beri masa kerja 1 tahun sehingga kenaikan pangkat dimajukan 1 tahun. Bukan, masuk masuk BNI tahun berapa? Masuk berapa? Tahun tadi kan sudah ya. Jadi diangkat sebagai pegawai BNI tetap tahun berapa? 1975. Ya, sekitar 1975. Berarti masa kerjanya sekarang lebih dari 30 tahun, Pak. Baik. Terus pada saat Bapak masih sebagai pegawai tetap BNI, itu menurut Bapak bagaimana? Sejahtera atau tidak? Kala itu sejahtera, kala itu, tapi tambah hari tambah tidak. Oh, jadi terus Pak Sujito menikah tahun berapa? Tahun 78. Pak Cito menikah tahun 78. Putranya berapa sekarang? 3. Baik. Jadi ketika Bapak sudah berkeluarga, itu kesejahteraan dari BNI bagaimana? Terasa sekali buat kami. Jadi cukup sejahtera atau agak berkurang? Sudah berkurang banyak. Oh, jadi sudah berkurang. Itu wajar karena ada beban tambahan. Jadi selama ini kan ada fasilitas dari BNI ya.
pinjaman rumah, pinjaman kendaraan, itu Bapak mendapat fasilitas itu nggak? Saya ngambil untuk rumah. Jadi Pak Cito, untuk rumah ini kawan-kawan, Pak Cito itu mendapat fasilitas kredit dari BNI untuk beli rumah. Baik, sekarang kita bicara karena dari beberapa data yang saya dapatkan kemarin saya ke Pak Ibrahim dan ke Pak Mikael, itu ketika kita masih pegawai tetap relatif sejahtera, relatif Pak. Nah sekarang berikut pertanyaannya adalah, Bapak waktu itu pensiun tahun berapa? 2005. Tahun 2005. Jadi mohon maaf Pak Cito ini kan juga sudah nun sewu ya, ingatannya kurang begitu tajam dan data-datanya waktu itu kebanjiran. Jadi sulit untuk kita ingat ya. Jadi saya tekankan, saya ingat apa? Saya kembali tekankan, Pak Cito itu pensiun tahun 2005. Betul Pak ya? Pada saat itu sebelum pensiun, menjelang pensiun, itu gaji bruto Pak Cito berapa? Oh masih lupa ya? Kalau memang lupa, saya bandingkan dengan seangkatan Pak Cito yang pensiun tahun 2006 dengan posisi jabatan pemimpin seksi. Itu gaji bruto terakhirnya itu sekitar 6 juta. Sekitar gitu. Saya di bawahnya. Oh, jadi Pak Cito di bawahnya ya, nggak sampai 6 juta ya. Pada saat mau pensiun ya. Disinilah letak pencurian BNI. Jadi begitu kami pegawai BNI pensiun, hak kami dicuri. 4 hak kami dicuri oleh BNI. Sekarang kita mulai dari 1. Pak Cito waktu pensiun itu kan dari 5 atau 6 juta, ya kan? Pak Cito menerima uang manfaat pensiun per bulan pertama kali berapa? Lupa ya. Kalau data yang saya peroleh, saya bandingkan dengan kawan-kawan seangkatan Pak Cito, pemimpin seksi pensiun antara 2005-2006, itu pensiun Pak Cito per bulan itu 1,6 juta. Kira-kira masih ingat ya? Jadi sekitar 1,6 juta ya per bulan ya. Ya, jadi ini nanti datanya akan kami sempurnakan karena ada kita cari data aslinya. Terus itu manfaat pensiun Pak ya per bulan. Di samping manfaat pensiun, kita ini kan dipertanggungan. Pensiun itu tuh bukan gratis Pak. Ingat kan? Kita ngiur, iurannya itu sharing, BNI 75%, kami 75%. Ya kan? Sehingga waktu kita pensiun itu uang kita, bukannya pemberian gratis dari BNI. Kemudian ada fasilitas tunjangan hari tua program BNI. Waktu itu kita juga ngiur Pak Cito. Saya dulu kan auditor, ya kan? Saya tahu persis. Kami ngiur juga tiap bulan. Kalau kami pensiun, itu kami akan mendapat tunjangan hari tua sebesar 20 kali gaji bruto. Atau kami akan mendapat tunjangan hari tua program BNI 20 kali gaji bruto berarti 20 kali 60 juta. 20 kali 6 juta berarti 120 juta Pak. Nah, waktu itu Bapak Cito kira-kira masih ingat berapa THT program BNI yang dibayarkan? Yang jelas di bawah. Di bawahnya dari 120 juta ya. Kalau data yang kami peroleh ya, dengan dibandingkan dengan yang seangkatan dengan Pak Cito, itu program yang kami peroleh, data yang kami peroleh adalah
sekitar 30% dari 120 juta, Pak. Jadi Bapak itu hanya sekitar mendapat 40 juta. Yang seharusnya 120 juta kan. Berarti dicuri berapa? Dicuri berarti kita dicuri lebih besar yang dicuri. 3/4-nya, 75%-nya dicuri oleh BNI. Pak Jito sadar nggak? Ya, karena itu tidak. Jadi waktu itu Pak Jito nggak mengetahui bahwa itu dicuri. Oh, baik. Jadi setelah tunjangan hari tua, program BNI ada lagi namanya program jamin, ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 itu namanya Jamsostek, jaminan hari tua, jaminan sosial tenaga kerja. Saya ulangi, Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja. BNI mengambil satu fasilitas namanya jaminan hari tua, JHT. Nah, JHT itu mulai kita dulu kan kita Aztek, Pak, masih ingat kan? Iya. Pak Jito kan dulu di pemimpin sesi umum kan. Iya. Jadi dulu sebelum masuk jaminan hari tua program Jamsostek, dulu asuransi tenaga kerja, dananya dipindahkan, ya kan? Kalau Jamsostek, kemudian Jamsostek itu iurannya setiap bulan per pegawai itu 5,7%, beban BNI 3%, beban pegawai BNI 2,7%. Total 5,7% per bulan kali apa? Kali gaji bruto. Itu yang disetorkan ke BNI, ke Jamsostek, supaya ketika kami nanti pensiun, dana yang mengendap di sana berikut pengembangannya namanya aktuaria. Ya. Itu dikembalikan pada saat kita pensiun. Tapi BNI ngiurnya bukan berbasis gaji bruto, tetapi BNI yang ngiurnya berbasis gaji pokok cuma 10%, Pak. Artinya apa? Yang dicuri BNI 90%, Pak. Kan begitu. Berkembang ini. Kemudian ada Undang Nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Ya kan? Kawan-kawan seluruh pegawai BNI nggak ngerti undang-undang. Nggak ada yang ngerti, termasuk saya dulu nggak ngerti. Oleh BNI, kemudian iuran yang berbasis gaji pokok 10% itu dirubah menjadi iuran berbasis penghasilan dasar pensiun, yaitu ditetapkan oleh BNI 27%. Jadi naik 17%. Tapi 27% itu masih dicuri juga. 73% dicuri oleh BNI. Ya kan? Kemudian kami protes. Sebagai dulu Serikat Pekerja, saya juga dulu ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Bank BNI. Kami protes ke direksi. Diskusi ada undang-undangnya, kita tunjukkan. Kemudian oleh direksi dikoreksi, Pak. Betul, dilakukan koreksi. Sejak 1 Januari 2005 dan seterusnya, iurannya itu disesuaikan dengan peraturan undang-undang dari gaji bruto. Misalnya, gaji brutonya adalah 10 juta, ya iurannya 5,7% kali gaji bruto per bulan per pegawai. Sebelumnya kan, kalau gajinya 10 juta, 10 juta kali 27%. Kali 5,7%, ya, gaji brutonya 10 juta, jadi anjlok, Pak. Nah, oke, BNI sudah melakukan koreksi, berarti sejak tahun 2005 dan seterusnya itu sudah iuran dikoreksi menjadi gaji bruto, artinya jumlah iuran di Jamsostek besar sesuai dengan ketentuan. Tetapi mundur ke belakang 2004, Desember 2004, mundur sampai tahun 92, iya kan? Undang-Undang Nomor 3 kan tahun 92. Itu BNI tidak mau membayar. Artinya yang dicuri lebih besar. Nah,
Sekarang ingat-ingat Bapak itu dulu berapa dapat jaminan dapat CHT-nya? Lupa. Iya. Bapak itu jauh lebih kecil karena basis iurannya tuh belum dari gaji bruto. Jauh lebih kecil. Sekarang kondisi Bapak kita bicara ya. Bapak ini kan sekarang sudah mengidap penyakit ya. Penyakit apa, Pak? Saya penyakit gula, penyakit Parkinson, penyakit jantung. Jadi tiap bulan ini kan Bapak berobat Samsung Tek ya. Maaf, BPJS. Ibu juga berobat di BPJS. Berarti ditanggung BPJS. Jadi APN itu hanya membantu jika pensiunan itu opname. Tiap bulan dibantu 1 juta per hari. Tapi kalau dalam sotek, kalau BPJS sudah ditanggung, jadi dia nggak membantu. Nah selama ini ada obat-obat yang harus dibeli tunai di luar BPJS ada nggak? Ada. Berapa sekitar sebulan? Obat mata itu satu ini 100. Tapi kalau kurang kan saya harus beli. Oh begitu. Jadi nggak bisa lagi BPJS ya, karena kan obatnya sudah dikasih kan. Jadi ada pengeluaran lagi. Pertanyaannya, Bapak sekarang ya, dulu kan pensiun pertama kali 1,6 juta. Kan ada tambahan-tambahan peningkatan tiap tahun. Sekarang pensiun Bapak, uang pensiun Bapak per bulan berapa? Sekitar? Nggak bisa ya? Kalau saya bandingkan dengan yang pensiun satu angkatan, ya kemudian pemimpin seksi juga, itu sekitar sekarang 2,6 juta. Benar ya Pak? 2,5 sampai 26. Sekitar 2,5 juta ya. Nah 2,5 juta tuh kira-kira menurut Bapak memadai tidak? Bisa sejahtera tidak? Sangat tidak. Sangat jauh. Sangat jauh ya. Bayar air listrik, ya. Ada telepon. Anda bayar air listrik telepon itu dari 2,6, 2,5, 2,6 atau 2,7 itu sudah hampir di atas 500.000 ya Pak. Berarti sisanya sekitar 2,2 juta ini Bapak dapat dari mana untuk menambah sisa, untuk menambah kekurangan? Ya anak-anak saya ada yang dengan kesadaran diri memberi kami, tapi juga tidak bisa dipakai sebagai ukuran bahwa itu pasti masukan. Jadi bantuan itu berupa uang tunai atau pembelian bahan? Pembelian bahan. Oh, misalnya beras, gula, kopi dan segala macam ya. Dan tapi itu rutin tiap bulan. Tergantung situasi. Karena kondisi anak sendiri kan kadang-kadang juga beda. Ya. Baik, jadi memang begini ya. 4 hak kami FPP 850 pensiunan BI itu memang betul-betul dicuri oleh Bank BNI. Oleh sebab itu kami dulu mayoritas memilih Bapak Prabowo Gibran. Kami mohon, Bapak sudah berpidato berapi-api yang mengatakan kita tidak akan mencuri lagi. Kita tidak akan mencuri rakyat lagi. Ya. Faktanya Bapak Presiden dulu ini dicuri 20 tahun. Sejak pensiun 2005 sampai sekarang 2025 sudah 20 tahun dicuri Bapak Presiden. Mohon ini, kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta agar hak kami dibayarkan. Itu saja. Supaya apa? Supaya hidup kami itu lebih sejahtera. Kalau Pak Jito ini uang pensiunnya dihitung sesuai dengan peraturan perundangan, sesuai dengan data fakta-fakta peraturan kali ini juga yang dulu itu Pak Jito itu waktu itu pensiunnya bukan 1,6
tapi sekitar 3 juta pada waktu itu. Ya pada waktu itu tahun 2005 seharusnya 3 juta, tapi dicuri, dibayarkan cuma 1,6, berarti dicuri 1,4. Nah kalau pada waktu itu 3 juta, kan ada kenaikan ya tiap tahun. Itu paling tidak sekarang kalau dulu 3 juta, sekarang tuh 5 juta Pak Jito. Bukan 2,5. Nah itulah dicuri. Pak Jito sudah kerja 30 tahun lebih. Benar yang tadi dikatakan Bung Karno. Nanti kalian dijajah oleh bangsa sendiri. Lebih jahat dari Belanda. Lebih jahat. Jadi sekali lagi Bapak Presiden, kami menuntut, kami memohon, kami mengingatkan agar hak kami dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu saja. Realisasikan janji Bapak untuk mensejahterakan rakyat. Itu saja. Baik, kawan-kawan, sampai bertemu lagi di episode atau live berikutnya lagi. Kami pakai salam, belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode-episode atau live-live berikutnya. Terima kasih.